Hai, aku Ahmad Gunawan. Di vlog kali ini aku akan mengajak kamu ke mode waspada. Waspada pinjaman online ilegal. Ada banyak sekali yang menjadi korban dari fintech pinjol ilegal. Ada yang diteror, diintimidasi, hingga dilecehkan. Padahal sumber masalahnya hanya satu, kurangnya ketelitian dalam melakukan pinjaman online. Jika kamu ingin melakukan pinjaman online, kamu harus baca dengan seksama syarat dan ketentuan yang berlaku, serta telusuri apakah perusahaan fintech pinjol tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. Berdasarkan data pertanggal 13 Agustus 2019, ada 127 fintech pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Datanya bisa kamu lihat di ojk.go.id. Pastikan fintech pinjol yang kamu pilih ada di daftar tersebut. Jangan hanya karena persyaratannya mudah lalu kamu mudah tergiur. Ingat, yang mudah belum tentu aman. Lalu bagaimana jika kamu sudah menjadi korban? Kumpulkan semua bukti teror, ancaman, intimidasi, atau pelecehan dan segera laporkan ke polisi karena ini sudah dianggap sebagai tindakan kriminal. Ayo lebih bijak dalam memilih pinjaman online dan hindari pinjol ilegal. Aku Ahmad Gunawan, sampai jumpa. Banyak tawaran untuk masa depan, perbankan, pasar modal, dan asuransi, pembiayaan, dana pensiun, pegadaian. Kenali dulu sebelum memutuskan. Kenali kebutuhan dan produknya. Kenali manfaat dan risikonya. Kenalilah hak dan kewajibannya. Kenali supaya kita tahu. Sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Sikapi uang dengan bijak. Harta dan penghasilan kita hari ini bukanlah jaminan untuk kesejahteraan di masa tua. Pengelolaan yang cerdas adalah kunci keberhasilan keuangan kita. Pastikan selalu menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan, sehingga kita dan keluarga dapat hidup sejahtera. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Kali ini aku akan ngegibah tentang waspada pinjaman online ilegal karena dapat berdampak buruk bagi kita. Yang pertama, bunga bisa melebar. Elah, kemarin minjem duit gua 100.000, sekarang balikin 4 juta. Ih, wow. Yang kedua, kalian bisa diteror. Woi, bayar woi utang lu woi. Ada tips nih buat kalian agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, Elah, mau pinjem duit gak sama gue? Bunganya ringan loh. Bisa dicicil juga 8-12 hari. Ih, wow. Yang kedua, lo mau pinjem duit gak sama gue? Lu udah terdaftar di OJK belum? Udah dong. Ya udah, sekarang gue pinjam 80 juta. Yang ketiga, jika kalian sudah terlanjur meminjam, laporkanlah ke pihak yang berwajib. Woi, bayar utang lo. Kalau enggak gue baku hantam nih. Halo? Ke polisi? Ada apa, Beb? Mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Dia Citra Rahmatika. Ini adalah podcast yang khusus untuk merayakan Bulan Inklusi Keuangan atau BIK. Itulah kenapa nama programnya juga BIK, Berbincang Inklusi Keuangan. Apa sih Bulan Inklusi Keuangan itu? Bulan Inklusi Keuangan sendiri diperingati dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober. Jadi tujuannya untuk mensosialisasikan lebih jauh tentang inklusi keuangan. Nah, di Kalimantan Barat ada beberapa perlombaan yang bisa Anda ikuti terkait inklusi keuangan. Setidaknya ada 3, bisa dilihat di Instagram Tribun Pontianak atau di Instagram @kalbar_spektakuler di sana. Yang pertama ada lomba TikTok inklusi keuangan. Untuk yang senang TikTok silahkan diikuti. Kemudian juga ada lomba impersonate OJK series. Ini OJK seriesnya bisa ditonton di Instagram Memedaeng setiap hari Minggu pukul 7 malam.
Dan ada lomba impersonate challenge yang ada di OJK series. Jadi bagaimana menirukan karakter-karakter yang ada di seriesnya OJK tersebut. Seperti biasa, Berbincang Inklusi Keuangan akan membahas tema terkait dengan inklusi keuangan. Hari ini kita juga punya tema yang tidak kalah menarik tentang investasi emas dan bagaimana menyiasati pembiayaan yang cerdas di masa pandemi. Pastinya saya tidak akan sendirian. Kalau minggu lalu sudah ada Bang Evan dari Hobi Makan, hari ini akan ada Mbak yang sudah akrab, pasti fotonya muncul di Instagram Anda, tapi aslinya sumpah jauh lebih cantik banget. Halo Nada. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nadia Sarosa, selamat datang. Iya Kak. Nah jadi gimana, apa sih tipsnya ini? Ibu sudah punya anak, Iya. ngurusin anak kecil kan, Iya, dengan benar. segala kesibukan bisnisnya. Iya, ibu milenial ya. Ibu milenial. Masih milenial tapi udah ibu-ibu. Gimana menyiasatinya Nada biar cepat tetap fresh, tetap segar? Pastinya harus mengatur waktu sih yang penting juga, karena kita harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, dan semuanya segala keuangan juga kita ngurusin kan. Jadi harus sempetin buat me time juga, harus sempetin semuanya harus terbagi dengan waktu yang pas sih. Ini me time, tetap Me time, tetap dapat. tetap harus. Berapa persen porsi me time-nya sih? Berapa ya? Setengah-setengah sih, jadi harus dibagi sama. Pokoknya harus dapat yang seimbang ya. Iya, Berapa benar. banyak ngurusin keluarga, sebesar itu juga me time-nya. Iya benar. Tips untuk ibu-ibu dan bapak-bapak harus ngerti, kalau mau istrinya Iya, juga benar. tetap senyum cerah Benar, kayak gini, benar. me time-nya harus banyak dikasih. Iya benar. Tapi ngurusin keuangan berarti kan juga ngurusin apa? Investasi dalam keluarga. Iya. Diatur dong. Iya harus. Terkait harus tema banget. hari ini gimana nih menurut Nada? Iya pasti banget, apalagi terkait dengan tema hari ini yaitu adalah investasi emas, dan juga itu juga saya terapkan juga di pribadi. Itu kita juga, apalagi emas itu kan cepet selalu naik ya, dan betul. juga itu cepet banget untuk dicairkan. Jadi kapanpun kita mau membutuhkan itu gampang banget buat dicairkan. Jualnya gampang dan nggak mungkin Iya. ditolak di mana-mana Iya ya. benar. Nah, kita akan membahas soal investasi emas tadi seperti yang sudah Nada bilang. Setelah yang berikut ini akan ada 2 narasumber yang akan bergabung bersama saya dan Nada. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast Berbincang Inklusi Keuangan. Sikapi uang dengan bijak. Harta dan penghasilan kita hari ini bukanlah jaminan untuk kesejahteraan di masa tua. Pengelolaan yang cerdas adalah kunci keberhasilan keuangan kita. Pastikan selalu menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan, sehingga kita dan keluarga dapat hidup sejahtera. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Well,
Welcome back di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Nah, sudah kedatangan 2 narasumber yang bergabung hari ini dengan kita. Tapi sebelumnya, saya ingatkan dulu, jangan kemana-mana karena nanti di akhir acara akan ada giveaway untuk 10 penonton yang beruntung, iya kan? Iya, benar banget. Nah, Nada juga akan memperkenalkan nih narasumber yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Ya, yaitu ada Ketua APPI Kalimantan Barat, yaitu Bapak Muhammad Zahroni, dan juga Vice Presiden Pegadaian Area Kalimantan Barat, yaitu Bapak Mukhlis Harsyadi. Ya. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Roni, Pak Mukhlis, bagaimana nih kira-kira bulan inklusi keuangan 2020? Kondisinya adalah di tengah pandemi. Saya mau ke Pak Mukhlis dulu. Di Pegadaian kira-kira berpengaruh nggak sih kondisi saat ini? Pegadaian. Itulah. Itulah. Kadang gini loh. Kadang di satu sisi ada institusi atau lembaga yang yang terpengaruh terhadap pandemi. Kami Pegadaian malah mendapat keuntungan akibat pandemi ini. Artinya apa? Karena berbagai sektor atau pengusaha yang terdampak terhadap pandemi ini otomatis kan usahanya macet. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup lah paling tidak, mereka justru datang ke Pegadaian gitu kan. Gadai lah, kemudian untuk pengusaha mikronya pinjam kredit lah ke Pegadaian gitu. Jadi kalau ditanya dampaknya terhadap pandemi, justru kami seakan-akan diuntungkan dengan kondisi pandemi ini gitu, Mbak. Mungkin kalimatnya begini, Pegadaian menjadi penolong ketika masyarakat kesulitan di tengah pandemi ini. Nah itu salah satu tujuan kami juga sih. Artinya kalau dari segi keuntungan tadi bukan sengaja kami memanfaatkan kondisi pandemi ini gitu, tapi ada visi, ada misi lah terhadap para pengusaha, para masyarakat yang terdampak terhadap pandemi itu. Itu pasti ada, Mbak. Betul, betul. Nah, untuk pada masa seperti ini, Pak, apa masyarakat masih bisa nih mengajukan pembiayaan kendaraan? Atau sebelumnya itu apa yang perlu yang kita pikirkan dulu, yang kita rencanakan dulu sebelum melakukan itu? Gini, memang sebelum masa pandemi itu ada kebijakan di kami ya. Artinya ada kebijakan bagaimana masyarakat tuh pengen mau memiliki kendaraan ya, tadi bisa yang ditanyakan ya. Bagaimana mereka pengen memiliki kendaraan baru. Sebelum pandemi itu syarat-syaratnya agak dilonggarkan dalam tanda kutip. Artinya ya dalam kondisi normal ya. Artinya kalau misalnya dari segi uang muka misalnya ada di macam keringanan 10% misalnya uang muka untuk memiliki kendaraan mobil gitu, atau sepeda motor. Tapi di masa pandemi ini ada batasan-batasan, artinya ada kebijakan. Bagaimana caranya di kondisi pandemi ini orang yang meminjam nanti, yang meminjam kredit untuk memiliki kendaraan tadi tidak terhambat, paling tidak Meminimalisasi potensi kredit risiko. macet. Iya, misalnya dia membayar itu gimana nanti. Nah, Pegadaian itu membuat kebijakan ya, ada aturan-aturan tertentu. Dulu misalnya orang minjam pengen memiliki mobil atau sepeda motor itu masyarakat yang lain selain BUMN, selain karyawan pegawai negeri atau BUMN itu bisa gitu kan. Masyarakat umum bisa lah. Sekarang dibatasin, Mbak. Dibatasin gitu. Jadi khusus yang mempunyai penghasilan rutin lah, yang cash flow-nya tidak terganggu. Artinya kalau gaji rutin kan otomatis dia masih ada pendapatan untuk membayar angsuran. Nah, dari segi uang muka juga diketatin, artinya yang tadinya 10% bisa 50% gitu. Jadi tetap bisa masyarakat yang pengen mengajukan kredit pembiayaan mobil atau motor, tapi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pegadaian gitu. Baik. Saya mau ke Pak Roni juga nih. Kalau ngomong soal pembiayaan, pasti kita akan berurusan dengan teman-teman dari APPI ya, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Kenalan dulu dong, APPI ini sebenarnya tugasnya apa saja? Kenapa biasanya masyarakat memerlukan jasa APPI? Siap. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zahroni dari APPI Kalimantan Barat. APPI sendiri fungsinya adalah sebagai menjembatani ya, organisasi profesi yang menjembatani antara pelaku usaha, perusahaan dengan pemerintah gitu. Kalau masyarakat mungkin kenal APPI itu ya gabungannya leasing-leasing gitu ya. Jadi masyarakat yang ingin melakukan di pembiayaan atau kredit itu pasti akan datang ke leasing gitu. Nah, jadi fungsi daripada APPI sebagai organisasi profesi yang menjembatani ya antara pelaku usaha, perusahaan-perusahaan di daerah masing-masing. APPI di Kalimantan Barat adalah dalam bentuk forum komunikasi daerah. Nah, jadi kita itu
tergabung di sini kurang lebih dari OJK kurang lebih ada 40-an pembiayaan, perusahaan pembiayaan yang beroperasional di Kalimantan Barat. Nah, fungsi daripada PPI ya menjadi wadah gitu ya untuk para anggota-anggota sendiri untuk berbagi informasi, sharing, bahkan membahas ya kondisi-kondisi yang ada saat sekarang ini. Kondisi yang ada saat sekarang ini pasti juga ada kaitannya tadi dengan pernyataan Ya, Pak Muklis ya. betul. Ketika kondisinya sulit, pasti APPI dan anggotanya khususnya harus lebih selektif ketika memilih nasabah. Benar sekali. Bagaimana? Apa memang ada syarat-syarat yang lebih diketatkan dibanding sebelumnya? Kondisinya seperti yang tadi Pak Muklis sampaikan juga sebelum pandemi mungkin promo, diskon atau persyaratan segala macamnya dari persyaratan untuk menjadi nasabah atau debitur perusahaan pembiayaan sangat mudah sekali gitu. Nah, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini ya pasti ada kondisi perusahaan pembiayaan menjadi sektor yang terpukul ya. Artinya yang biasanya jualan yang bisa 100% ya dari data yang kita dapat juga penjualannya bahkan ya hanya 50% saja. 50%. Iya. Nah, dan juga bukan hanya di sektor pembiayaan tapi juga di penjualan ya motor dan mobil juga mengalami hal yang sama gitu. Artinya kalau kita bicara penjualan motor dan mobil pasti kaitan erat dengan perusahaan pembiayaan, yaitu perusahaan yang membiayain kredit motor roda 2 maupun roda 4. Nah, kondisinya untuk saat ini beberapa perusahaan bahkan kemarin sempat stop booking, artinya stop sales atau mengerem. Artinya biasanya ngegas gitu kan. Kalau Biasanya semboyan promonya banyak Iya. untuk menawarkan kredit kendaraan, Iya. ini dikurangi. Kalau promo itu tetap gitu, tapi ada beberapa yang memang membatasin gitu ya. Dan juga untuk persyaratan-persyaratan yang untuk debitur calon debitur mengajukan ke perusahaan pembiayaan memang lebih selektif tadi. Di antaranya kita pasti menggunakan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Artinya semua track record pembayaran daripada catatan dari pembayaran daripada calon debitur itu terekam semua. Sehingga ini menjadi acuan untuk melakukan approval kredit pembiayaan. Nah, balik lagi nih Pak, ke tema kita nih kan investasi emas nih. Nah, khususnya buat kita para wanita nih Kak ya, kita kan pasti lebih sering nabung emas itu dalam bentuk perhiasan. Karena mungkin lebih bisa dipakai biar lebih cantik gitu kan. Nah, apakah lebih baik berinvestasi dengan perhiasan atau emas batangan? Gimana? Mungkin ke Pak Muklis nih Oh, lebih ya. tepatnya ya. Ini Oke. produk pegadaian yang paling baru. Benar, koreksi saya kalau salah ya Pak. Investasi emas ini jadi yang paling brilian, paling gemilang, bersinar saat ini. Betul. Jadi investasi emas ini sekarang digandrungi ya. Artinya baik untuk ibu-ibu milenial seperti Iya, Mbak Yani kan gitu. Jadi kalau ditanya investasi emas seperti apa sih yang paling bagus ya, khususnya bagi masyarakat milenial. Milenial itu kan nggak mesti pelajar apa segala macam. Mbak kan juga milenial nih kan kelahiran benar. 80 gitu loh. Jadi kalau ditanya investasi emas apakah emas batangan atau emas perhiasan? Sebenarnya dua-duanya bagus untuk investasi. Artinya kalau misalnya para ibu-ibu itu kalau misalnya dia hanya berinvestasi dalam bentuk logam mulia, termasuk nggak bisa dipakai kan? Iya, benar. Lainnya kalau misalnya punya gelang, punya emas segala macam, punya kalung itu bisa dipakai. Tapi kalau ditanya mana sih yang lebih bagus antara logam mulia LM atau perhiasan? Kalau dalam konteks investasi yang paling bagus adalah LM logam mulia gitu loh. Kenapa? Kalau perhiasan itu, kalau misalnya kalung, cincin, gelang dan sebagainya itu biasanya dipengaruhi oleh ongkos bikin. Iya, benar. Antara jenis kalung satu dengan jenis kalung yang lain, dengan di toko yang satu dengan di toko yang lain itu bisa berbeda gitu karena ongkos bikinnya itu yang bikin mahal. Nah, lain halnya dengan LM. LM tuh nggak ada istilah ongkos bikin, artinya ongkos cetaknya aja lah yang membuat harga dia menjadi bagian dari harga emas itu. Nah, kalau LM pun dibawa kemana-mana, bahkan ke luar negeri sekalipun gitu. Sementara dia ada sertifikat gitu, apalagi sertifikat internasional, LBMI istilahnya, itu LM yang ada di Pontianak, bahkan di pelosok di Pontianak ini dibawa ke Arab atau dibawa ke London, itu harganya sama. Kalau perhiasan, apalagi buatan Pontianak itu,
dibawa ke Jakarta aja pasti beda. Ini toko mana gitu kan. Karena Jadi ada beberapa, benar nggak sih Pak, ada beberapa kota di Indonesia yang misalnya punya catatan, oh kalau dari kota ini kualitas perhiasan emasnya kurang nah oke nih, gitu betul, nggak sih? betul. Apalagi antar kota, apalagi jangankan antar toko, antar kota pun bisa seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya tadi, mana sih lebih bagus untuk berinvestasi dalam konteks emas tadi, yaitu LM, logo mulia. Perhiasan juga bagus gitu ya, tapi bisa dipakai. Dua-duanya ada perhiasan, ada LM itu lebih bagus. Iya, Tapi perlu diinformasikan satu lagi untuk kaum ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu ini kan suka ngumpul-ngumpul nih, Iya, apalagi benar. orang sosialita yang kayak Mbak ini nih, ada 10 orang gitu ya. Iya. Biasanya ada arisan-arisan gitu, paling nggak arisan dulu katanya arisan Arisan apa ya? piring gitu ya. Apa? Arisan piring, Arisan piring, arisan gelas, Tupperware, arisan baju sabun, segala arisan macam uang, kan. heeh. Itu udah umum, udah biasa. Kami mengedukasi masyarakat bagaimana caranya. Di satu sisi kita tetap ngumpul-ngumpul nih ibu-ibu nih, ya kan? Ada misi tertentu lah untuk menjaga solidaritas, kemudian ada misi sosial di situ gitu kan. Tapi dalam konteks itu untuk apa namanya sekaligus berinvestasi, sekaliguslah arisan gitu loh. Arisan dalam bentuk apa? LM. Arisan logam mulia. Logo mulia kayak gitu. Ada bentuk yang dari 1 gram, 5 gram, 25 gram. Nah, mekanismenya sama dengan arisan biasa. Siapa yang nyabut digoncang duluan itu yang dapat gitu loh. Jadi kan kalau misalnya dalam konteks investasi, kalau misalnya dalam bentuk arisan dia dapat duluan kan bisa dia gunakan, bisa diapa gitu loh. Jadi sebagai informasi saja bahwa yang namanya arisan emas itu sekarang lagi digandrungi juga gitu loh. Iya, Selain tabungan emas tadi. Gitu Mbak. Jadi kalau masalah nanya emas mungkin sedalam-dalamnya seperti apa lah. Pegadaian ya tetap bisa memberikan penjelasan yang baik lah gitu. Baik. Dari emas, saya mau beralih lagi ke APPI ini di sini. Kondisinya sedang sulit, ada beberapa mungkin kita tahu tingkat PHK juga sedang cukup tinggi belakangan ini. Gimana yang sudah terdaftar di APPI? Apa mungkin ada apa sih istilahnya konsumen atau nasabah yang mencoba mungkin mengajukan restrukturisasi ataupun keringanan pembayaran? Oh, ya. Untuk pengajuan relaksasi ya atau restruktur, kami dari APPI juga kita selalu koordinasi dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan terkait ini kan program pemerintah ya, jadi memang kita pasti akan dukung karena kita tahu kondisi saat ini juga sudah sulit ya untuk para debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak leasing. Nah, kami dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia juga selalu berkoordinasi dengan kepada para anggota-anggota, artinya program restrukturisasi ini wajib dijalankan dan itu juga sudah terkoordinir ya antara PPI pusat juga dengan perusahaan pembiayaan juga dengan OJK pusat. Nah, untuk di Kalimantan sendiri, Kalimantan Barat sendiri itu sudah berjalan, Mbak. Artinya data di OJK juga secara keseluruhan itu sudah kita jalankan restrukturisasi dan ada beberapa cara juga yang dijalankan dalam program relaksasi tersebut. Contohnya mungkin dengan skip 3 bulan angsuran. Ya, 3 bulan itu debitur nggak bayar gitu. Nah, jadi itu diberikan keringanan. Jadi relaksasinya dengan skip angsuran 3 bulan. Jadi 3 bulan ini akan dilanjutkan di 3 bulan berikutnya? Nanti begini, mekanismenya adalah pertama debitur menghubungi pihak perusahaan pembiayaan, lalu menceritakan tentang kondisinya, lalu pihak perusahaan pembiayaan tersebut akan melakukan proses asesmen. Artinya proses asesmen sesuai dengan ketentuan nih, ya masuk parameter atau enggak gitu kan dari nasabah tersebut. Nah, kadang kan kalau kita bercerita tentang kondisi keuangan kan seperti yang debitur kita ini banyak segala macam latar belakang. Ada yang karyawan BUMN, ada yang pegawai negeri. Nah, ini kan merupakan kategori profesi yang mendapatkan penghasilan tetap. Harusnya itu tidak pengaruh, Pak ya. Tapi yang kita bantu itu adalah pengusaha UMKM, ya kan? Juga yang karyawan harian gitu yang membutuhkan pasti relaksasi ini. Jadi restruktur itu memang harus tepat sasaran, nggak boleh kita memberikannya asal karena restruktur ini ibaratnya subsidi silang yang mampu tetap menjalankan kewajibannya, yang tidak mampu diberikan restrukturisasi. Karena kalau kita bicara skip angsuran 3 bulan, otomatis kan konsumen nggak bayar. Benar. Sementara pihak perusahaan pembiayaan itu ada kewajiban kepada bank yang harus dibayar setiap bulannya. Jadi pemberian mekanisme restruktur atau relaksasi ini dijalankan oleh perusahaan pembiayaan dan melalui proses approval juga, Mbak.
Baik. Nah, seperti itu Cerita prosesnya. tadi soal UMKM ini kan menarik ya Pak. Banyak yang beranggapan bahwa dari beberapa saya mungkin bisa bilang dari beberapa penelitian dan beberapa data menunjukkan UMKM ini menjadi salah satu penopang keuangan negara di Betul. kondisi pandemi saat ini. Pegadaian sendiri seperti apa? Apakah ada produk yang menunjang untuk UMKM? Sebelum saya jelaskan produk berkaitan dengan UMKM, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan silakan, Pak. Pak Roni. Artinya di Pegadaian pun istilahnya melaksanakan program pemerintah, yaitu untuk relaksasi tadi. Memang seperti benar yang disampaikan tadi bahwa masyarakat atau pengusaha yang terdampak terhadap pandemi ini yang bisa mengikuti program restrukturisasi adalah yang sudah memenuhi persyaratan. Jadi bukan pukul rata gitu. Bukan Semua yang bisa, bisa. lalu dikasih enggak. Tergantung revisinya, kemampuan repayment capacity-nya seperti apa. Kalau usahanya sudah nggak bisa jalan lagi apa segala macam, apa yang mau direstart gitu. Mereka mau bayar apa gitu. Jadi ada semacam persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Itu yang pertama. Artinya Pegadaian pun dalam konteks membantu pengusaha yang terdampak pandemi ini ya sesuai dengan program pemerintah gitu loh. Nah, kalau ditanya produk apa sih yang yang bisa membantu masyarakat dalam konteks pandemi. Kami itu ada produk namanya Gade Peduli. Gade Peduli itu gade gratis lah istilahnya. Jadi orang pinjam, gitu kan? Dia gratis. Kalau sebelumnya dia harus bayar bunga berapa persen gitu. Tapi dalam konteks pandemi ini kami mengeluarkan Gade Peduli yang di situ nasabah pinjam secara gratis. Artinya walaupun dibatasi secara jumlah pinjaman hanya sampai 1 juta Mbak, artinya kan. Ya 1 juta kan lumayan gitu kan. Artinya nasabah pinjam 1 juta, dia bayar kembalikan juga 1 juta Bunga gitu. 0% nih berarti. Bukan 0%. Makanya saya bilang nggak ada gratis gitu kan. Jadi kalau ditanya produk apa ya itu. Artinya itu bukan hanya ya bagi masyarakat yang terdampak. Kayak Mas Rio apa segala macam yang ada di sini bisa gitu loh. Kalau butuh dana 1 juta Bisa dijadikan jaminan gadai. Orangnya nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak tidak layak sama sekali untuk jadikan jaminan. Aduh, jahat sekali. Jadi gitu. Jadi kami punya produk yang itu istilahnya Gade Peduli, dia pinjam secara gratis gitu. Gitu Mbak. Jadi ada semacam produk seperti itu gitu. Itu sampai dengan bulan Desember. Sebenarnya sejak awal bulan Mei itu. Diperpanjang sampai Desember. Syukur-syukur nanti pandemi ini udah berakhir di Desember ya. Jadi kita bisa tahun baruan dengan tenang gitu. Gitu. Amin. Mudah-mudahan nanti ini ya vaksin-vaksin yang saat ini sudah direncanakan yang katanya bisa bergulir mulai November beneran bisa untuk 160 juta Amin, masyarakat amin, itu ya. Amin. Ya. Kita masih ada satu segmen berikutnya lagi ya Nada. Ya. Setelah ini kita akan kembali, saya dan Nada akan kembali menemani Anda di Tribun Quest, Tribun Pontianak Official Podcast. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih ada satu segmen kita bahas soal investasi emas dan menyiasati pembiayaan di masa pandemi.
banyak tawaran untuk masa depan. Perbankan, pasar modal dan asuransi, pembiayaan dana pensiun pegadaian. Kenali dulu sebelum memutuskan. Kenali kebutuhan dan produknya. Kenali manfaat dan risikonya. Kenalilah hak dan kewajibannya. Kenali supaya kita tahu. Sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast BIK, Berbincang Inklusi Keuangan. Saya akan buka segmen 2 dengan ngobrol dulu dengan Pak Roni. APPI ini kebanyakan yang akrab dengan masyarakat, perusahaan pembiayaan ini jasa yang digunakan adalah terkait dengan kendaraan. Sementara tadi Bapak bilang otomotif ini menjadi sektor yang paling terpukul di tengah kondisi ini. Sebenarnya kondisi saat ini memungkinkan nggak sih masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di perusahaan pembiayaan? Baik. Pandemi COVID-19 memang sangat memukul sektor otomotif, baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, jadi dari data yang kami peroleh dari Januari sampai Juli 2020, pembiayaan yaitu mencapai di 2,44 juta unit atau turun di 42% gitu. Oh, luar biasa turunnya. Jadi turunnya sekitar 42% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 ya. Ini turunnya kurang lebih ya kita anggap 50% lah, itu kan. Nah, total penjualan mobil sejak Januari sampai Juli 2020 mencapai 286.000 unit atau turun 50%. Yang biasanya 500 ribuan hanya 286.000, ya hampir 50%-nya dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Nah, jadi dari data tersebut kita bisa simpulkan bahwa memang penjualan turun di 50%. Nah, bagaimana dengan pembiayaannya gitu? Nah, kalau dari pembiayaan juga dari data yang kita peroleh dari anggota juga sama. Artinya saya sampaikan tadi, ada beberapa perusahaan yang memutuskan untuk stop selling atau stop jualan gitu. Karena apa? Ya kembali lagi, ketika kita bicara masalah kemampuan likuiditas dari perusahaan tentunya masing-masing nggak sama gitu kan. Betul. Nah, kalau bicara pandemi otomatis banyak yang mengajukan restruktur, banyak yang nggak bayar angsuran, ya kan. Nah, ini jadi kendala ya, karena kita tahu cash flow dari perusahaan pembiayaan adalah dari pembayaran angsuran. Nah, ketika konsumen tidak mampu membayar angsuran, mengajukan restrukturisasi, otomatis perusahaan pembiayaan pasti akan kesulitan likuiditas, ya kan? Karena apa? Ya saya bilang tadi, perusahaan pembiayaan mempunyai kewajiban kepada bank, gitu. Nah, jadi mereka harus, walaupun kondisinya pandemi COVID-19, tapi leasing atau perusahaan pembiayaan tetap harus bayar kewajiban mereka. Nah, sementara untuk debitur, kita berikanlah itu yang namanya relaksasi atau restrukturisasi. Nah, bagaimana debitur-debitur yang ingin mengajukan pembiayaan ke perusahaan pembiayaan? Ya, pasti dari sekian banyak perusahaan pembiayaan tidak semuanya stop selling. Pasti ada beberapa yang masih menyalurkan kredit, yaitu untuk pembiayaan mobil baru, mobil bekas, juga motor baru dan motor bekas juga. Beberapa anggota sebagian besar juga leasing juga bisa mengajukan pinjaman dana dengan jaminan BPKB kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, tentunya kembali lagi kondisi sekarang pasti masyarakat butuh pembiayaan. Karena apa? Perusahaan pembiayaan dan debitur adalah mitra. Dan juga pasti akan membantu tentunya masyarakat agar tetap usahanya berjalan gitu. Nah, untuk Seperti Pak Roni nih, stimulus yang diperlukan APPI di masa pandemi ini dan juga tips apa nih Pak yang dapat dibagikan teman-teman untuk mengelola pembiayaan di masa pandemi ini? Baik, kalau stimulus dari pemerintah ya, tentunya kembali lagi perusahaan pembiayaan saat ini mungkin kesulitan terkait masalah likuiditas. Nah, hal yang kita butuhkan adalah
bantuan dari pemerintah terkait masalah likuiditas dari perusahaan pembiayaan ini. Tentunya kemarin pemerintah punya wacana dari Menteri Keuangan untuk subsidi bunga gitu. Nah, itu kita apresiasi gitu. Artinya itu memberikan angin segar juga buat perusahaan pembiayaan yang saat ini ada yang terseok-seok gitu kondisinya. Pasti ya mereka juga pasti potensi ya gagal bayar segala macam itu pasti ada. Dan juga terkait masalah tips keuangan di pandemi ini, ya tentunya calon debitur kalau dari sisi perusahaan pembiayaan, calon debitur pertama, calon debitur harus dia mengajukan kredit itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak bersifat lagi konsumtif. Karena kalau kita bicara saat ini adalah kita bagaimana konsumen-konsumen kita mengajukan pinjaman ke perusahaan pembiayaan itu untuk suatu hal yang produktif. Misalkan contoh, membeli kendaraan bermotor untuk usaha, ya kan? Ada ibu-ibu mengajukan motor, pembelian roda 2 motor untuk usaha. Nah, itu adalah suatu hal yang produktif gitu. Yang mungkin untuk pembelian kendaraan bermotor untuk menunjang pekerjaannya. Jadi Misalkan. bukan lagi buat gegayaan Ya, nih kalau belanjanya. itu udah nggak zaman lagi kalau kondisi sekarang gitu. Jadi harus berpikir bagaimana mengajukan kredit itu untuk lebih kepada manfaat, asas manfaat. Dan juga tentunya calon debitur dalam mengajukan pembiayaan ke perusahaan pembiayaan harus juga bisa mengatur keuangannya. Artinya dari usahanya itu disisihkan untuk cicilan agar bisa terbayar cicilannya gitu. Dan juga pada saat pengajuan pembiayaan harus juga bisa angsurannya yang mampu saya ini berapa ya sebulan gitu. Nah, itu juga penting gitu. Jadi nggak hanya mengambil mikirnya nantilah pasti mampu kok. Nah, nggak kayak gitu. Pertimbangannya harus matang, Ya, penyesuaiannya benar. harus matang karena ada kondisi khusus yaitu pandemi ini yang Benar. harus dipertimbangkan. Dan juga hal yang ketiga adalah memilih fasilitas pembiayaan yang memang benar-benar sangat dibutuhkan. Saya ambil contoh dari perusahaan pembiayaan di kami, ada juga yang free asuransi selama 1 tahun. Jadi yang bayar adalah perusahaan pembiayaan selama 1 tahun. Nah, promonya banyak sekali gitu. Dan bahkan ada yang pengajuan kendaraan kredit itu dengan hanya uang muka sekitar 600.000. Nah, tapi balik-balik lagi, seorang debitur yang cerdas dia harus bisa memilih kapasitasnya seperti apa dan kemampuannya itu maksudnya. Nah, ini yang paling penting supaya tidak terjadi gagal bayar. Karena kalau debitur sudah gagal bayar, kendaraan yang ditarik, maka namanya akan jelek di sistem layanan informasi keuangan akan blacklist. Ya, itu yang hal yang sangat dikhawatirkan. Gitu. Baik, terkait dengan adaptasi, bagaimana kemudian kalau tadi versinya Pak Roni adalah bagaimana menyesuaikan kondisi sebelum pandemi dan setelah pandemi ketika mengatur keuangan, ada juga penyesuaian yang dilakukan oleh Pegadaian setelah 119 tahun ada di Indonesia. Benar ya Bang Muklis ya? Iya. Ini luar biasa kalau 119 tahun itu kan dari zaman kolonial berarti. Betul. Jadi Apa yang beda sih Pegadaian zaman kolonial dengan zaman milenial? kalau zaman kolonial tanya sama Belandanya, bukan bertanya sama saya gitu. Jadi Bapak memang masih benar. milenial berarti. Kalau saya milenial zaman dulu lah, gitu kan. Jadi kalau ditanya Pegadaian itu sudah 119 tahun ya, itu sebenarnya diukur dari dia berstatus menjadi perusahaan negara. Sebenarnya cikal bakal Pegadaian itu tadi sejak zaman kolonial Belanda, namanya itu Bank Panlenin ya, sekitar 1746 lah itu. Jadi cikal bakalnya itu Pegadaian. Kemudian berumur 119 tahun sampai sekarang itu dihitung dari 1901. Pada saat itu dia menjadi perusahaan negara waktu itu di Sukabumi. Jadi kalau dari urutan status perusahaannya dulu kan perusahaan negara, kemudian Perjan, Perum, Persero sampai sekarang. Jadi kalau dibilang tua sih enggak, cuma matang gitu kan. Biasanya kalau cewek itu kan nggak mau dibilang tua tapi matang, berpengalaman gitu kan. Oke, boleh lah, jadi senior lah ya. Pegadaian itu matang dan berpengalaman gitu loh. Apalagi kalau bicara berkaitan dengan konteks investasi emas ya. Pegadaian itu kan dari awal core bisnisnya adalah gadai. Gadai itu masyarakat biasanya lebih banyak menggadaikan emasnya. Emas loh, bukan emas-emasnya kayak Mas Rio itu bukan. Emas gitu. Jadi sampai sekarang pun artinya pengembangan produk Pegadaian kalau dilihat dari zaman berdirinya 1901 hanya core bisnisnya gadai dibandingkan sekarang sangat jauh berbeda.
Kalau dulu hanya satu produk gade tok ya, sekarang itu udah 35 lebih produk pegadaian yang bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pembiayaan tadi. Ada pembiayaan orang bisa pengen memiliki mobil, motor, ada pembiayaan untuk usaha, ada pembiayaan naik haji pun ada bisa gitu loh. Itu dalam konteks pembiayaan udah banyak fitur-fitur produk yang berkaitan dengan pembiayaan. Kemudian yang kedua, kalau ditanya apa sih bedanya selama 119 tahun tadi, ada yang namanya produk yang dalam bentuk investasi emas tadi. Investasi emas di pegadaian itu ada 3. Yang pertama adalah mulia. Mulia itu kalau orang tidak mampu membeli emas secara cash, dia cukup kredit gitu kan. Bisa 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram gitu kan. Tapi kalau Pak Jaroni ini ya mungkin ya nggak perlu kredit lah, langsung cash aja bisa gitu kan. Bisa. Jadi Langsung produk jadi pegadaian. nasabah investasi emas habis ini Pak Roni. Jadi itu tadi kalau dalam konteks investasi emas yang pertama tadi mulia namanya Mbak Dea sama Mbak Nanda. Jadi bisa diperoleh secara kredit. Kemudian yang lagi booming banget sekarang adalah tabungan emas. Nah, jadi tabungan emas itu sangat cocok bagi orang yang bukan tidak mampu sih, punya keterbatasan untuk melakukan investasi secara langsung. Artinya terus punya uang 10 juta, 25 juta gitu loh. Tapi yang punya 10.000 pun bisa gitu. Nyicil dulu gitu. Nyicil berarti dulu. ya, Nyicil dalam arti di top up kan di tabungan emasnya pegadaian gitu kan. Jadi istilah kami itu sedikit-sedikit beli emas, kemudian lupa ya, sedikit-sedikit beli emas, kemudian kalau ada uang berikan emas gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian ada produk emas lagi yang satu, yaitu emasku. Sekaligus berinvestasi, sekaligus di situ ada di dalamnya proteksi. Artinya emasku itu sama nyicil kredit kepemilikan LM, tetapi situ ada proteksi. Artinya dengan cukup membayar 50.000, dia terproteksi selama 1 tahun dengan pertanggungan sebesar 30 juta gitu. Jadi itu tadi banyak pilihan. Kemudian dari kredit mulia tadi yang saya bilang ibu-ibu arisan itu ada gitu. Jadi dalam konteks investasi emas seperti itu. Kemudian yang ketiga, jenis produk pegadaian yang lain itu adalah pegadaian itu bukan hanya menggadai investasi, tapi juga di situ bisa ada semacam remiten. Mau transfer uang juga ada seperti di bank. Mau bayar listrik juga ada, mau bayar pulsa ada. Bahkan mungkin banyak yang belum tahu bahwa pegadaian itu punya hotel di mana-mana. Gitu. Cuma di Pontianak aja nggak ada hotel. Namanya Hotel Pesona. Itu ada di Surabaya, ada di Jogja, ada di Jakarta dan sebagainya. Jadi kalau ditanya tadi apa sih bedanya pegadaian selama 119 tahun itu tadi? Dari segi produk itu sudah banyak banget, udah 35. Terus dari segi layanan kalau dulu pegadaian hanya di outlet, punya kantor, kita datang ke sana. Sekarang lewat aplikasi di genggaman aja udah bisa gitu Sekarang kan. juga sudah punya warung kopinya ya? Udah di Pasar Mawar, datanglah nanti saya gratisin lah sana gitu. Benar. Aduh, paling bisa Pak Roni. The Gade Cafe namanya. Kadang orang membacanya The Gate bukan. Oh, bukan The Gate. Bukan The Iya, saya juga Gate. sempat tanya, ini apa The Gate seperti Renegade? Bukan. Bukan. Itu namanya The Gade. The Gade itu adalah nickname dari pegadaian. Istilahnya Mbak Dea kan nama panjangnya siapa? Dea Citra Rahmatika. Nah, nama kecilnya kan Dea kan. Nah, pegadaian nama kecilnya adalah The Gate. The Gade. The Gade tuh The Gade. salah juga. The Gade. The Gade gitu. The Gade. Presidennya kesel aja. Sorry. Karena Mbak Dea saya bilang The Gade gitu. Jadi Oke. jangan baca The Gade. Jadi itu dari segi produk, pelayanan, orangnya juga sekarang keren-keren. Kayak saya kan keren kan? Saya milenial seperti Mbak Ani, tapi saya milenial zaman dulu, bukan sekarang. Ada juga ya. Tetap mau Begitu. dibilang milenial. Benar, kami itu juga dari segi SDM juga selalu merekrut orang-orang yang dari segi penampilan fisik harus bagus. Kalau Mbak Dua ini udah memenuhi persyaratan gitu. Udah boleh jadi Udah boleh bisa gitu. Gitu. Jadi dari segi produk, kemudian dari segi layanan, kemudian dari personal orangnya, kemudian dari layoutnya. Kalau transformasinya sudah luar biasa. Udah luar biasa. Sudah lebih dari 1 Kami itu abad. menarget transformasi di tahun 2023 itu kami menjadi perusahaan yang terbaik dalam bidang finansial perusahaan keuangan Indonesia. Itu Mbak Dea, Mbak Nada. Nah, ngomong-ngomong tentang emas nih Pak, sebagaimana meyakinkan kalau emas yang ada di Pegadaian itu adalah emas yang baik?
Nah, itu kan Makanya saya kalau bilang harga tadi, ikannya rendah loh. emas, artinya emas yang LM itu ya, Iya, yang dijual. Kami itu apa namanya? Perlu saya sampaikan dulu ya. Kadang orang itu hanya mengenal emas antam ya, emas antam. Kemudian juga ada yang emas UBS. Kemudian ada juga emas apa namanya? Pendor Lotus RC. Pegadaian sendiri juga mengeluarkan yang namanya Galeri 24. Nah, semua produk LM itu adalah fine gold. Fine gold itu adalah emas murni 24 karat. 99,99%. Sementara di apa namanya di fisik LM itu ada semacam sertifikasi. Artinya seperti saya bilang tadi, sertifikasi itu adalah baik itu sertifikasi internasional atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh Jasindo atau Sukupindo ya, kemudian sertifikasi nasional Indonesia. Jadi kalau ditanya emas yang dijual Pegadaian itu untuk meyakinkan asli atau tidak, sangat pasti asli gitu. Dari segi kepercayaan kami itu adalah BUMN yang diawasi oleh OJK. Kebetulan Pak Sina OJK itu. Berarti nggak perlu ragu-ragu lagi. Nggak perlu ragu-ragu lagi gitu kan. Jadi kalau ditanya, wah nanti dia jangan palsu. Nah dari segi pengalaman tadi Pegadaian sangat berpengalaman lah. betul. Tahu mana emas palsu, mana emas beneran. Karena tahu nggak cara membedain emas palsu? Nggak tahu kan? Nah gitu. Jadi kalau lebih sederhana aja, emas itu adalah istilahnya bukan sesuatu yang lengket magnet gitu loh. Kalau dia ditempelkan ke magnet, kalau dia nggak lengket itu pasti emas. Kalau dia lengket itu emas palsu gitu. Terus emas itu juga tidak berbau. Kalau digosok-gosok itu kalau misalnya bau amis itu bisa tembaga dan sebagainya. Paling kalau bau asem pasti bau keringat itu. Kita sih nggak bisa bedain mas asli dan palsu, tapi bisa bedain mas-mas ganteng dan mas Itu bahaya Mas Edi, jadi gitu. Jadi kalau ditanya emas Pegadaian udahlah jangan diragukan lagi. Kadang gini, kami mempunyai produk jasa taksiran. Jadi kalau misalnya Mbak Dea atau Mbak Nada atau Mas Roni ragu nih, beli emas dari temannya misalnya nih, ntar dulu saya uji dulu benar apa enggak. Datangnya Pegadaian, itu cukup paling biaya 10.000 kali. Dengan emas misalnya 50 gram atau 30 gram. Ada beli kalung temannya atau penjual gitu. Atau di toko pun yang jual, kalau ragu datang ke Pegadaian aja. Oh bisa ya, bisa dicek di sana. Bisa, sangat bisa gitu. Istilahnya kami itu dengan mencium aja udah tahu nih mas asli atau tidak gitu. Ini bisa jadi tambahan informasi untuk Tribuners yang mungkin sekarang sedang berpikir untuk investasi emas, tapi masih ragu-ragu. Secara saat ini bukan hanya Pegadaian ya, kan ada yang menawarkan investasi emas, tapi juga ada beberapa MLM dan juga ada perusahaan swasta, benar kan? Nah, kita udah sampai di ujung acara nih. Ada pesan atau tips yang mau dibagikan buat teman-teman dari Pak Roni dan juga Pak Mukhlis? Kalau saya sih tipsnya sederhana aja, dalam konteks investasi lah. Artinya ini saya mengajak masyarakat yang tidak memikirkan perencanaan keuangan yang bagus dalam konteks investasi. Mulailah sekarang untuk merencanakan keuangan. Karena apa? Kita ini kan banyak kebutuhan, banyak keinginan di masa depan mungkin untuk masa depan. Jadi mulailah sekarang melakukan perencanaan keuangan. Kemudian perencanaan keuangan diwujudkan dalam bentuk investasi. Nah, dalam konteks investasi pun harus disesuaikan dengan kemampuan. Kadang kita melihat, kadang masyarakat banyak yang korban penipuan, nafsu untuk berinvestasi, saham, kemudian main forex dan segala macam, investasi bodong. Jadi dalam konteks berinvestasi, berinvestasilah sesuai dengan kemampuan dan tujuan investasi itu sendiri. Baik. Kemudian yang terakhir, pilihlah lembaga yang terpercaya, yang diawasi OJK seperti Pegadaian. Karena jangan sampai tertipu, maunya dapat untung malah dapat buntung. Gitu Mbak Dea, Mbak Nada. Terima kasih Pak Mukhlis. Saya mau ke Pak Roni akhirnya closing statement Pak, 1 menit terakhir, silakan. Ya, kurang lebih seperti yang Pak Mukhlis sampaikan tadi. Kalau dari sisi perusahaan pembiayaan, calon debitur harus memilih perusahaan pembiayaan yang memang benar-benar terdaftar, resmi, dan juga diawasin oleh OJK. Dan juga di perusahaan pembiayaan banyak sekali terdapat produk-produk, di mana produk-produk tersebut yang bisa menunjang kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, tinggal calon debitur sendiri yang memilih produk-produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan kemampuannya dalam membayar cicilan. Dan juga dalam proses kredit juga masyarakat juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan juga ya, seperti
syarat-syarat utamanya gitu kan. Nah, jadi dalam di perusahaan pembiayaan sendiri dalam kondisi seperti ini sangat mendukung sekali masyarakat dalam yang ingin mengajukan pinjaman, Baik. ya kan? Nah, jadi Yang penting tadi disesuaikan dengan ya, kebutuhan. disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan, itu aja. Baik, terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Makasih Mbak Muklis. Dea, makasih Mbak Nada. Sudah hadir hari ini. Nah, sebelum jeda saya mengutip tadi pernyataan Pak Muklis bagaimana merencanakan keuangan yang baik ya Nada, karena katanya kalau kita gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Tripodcast akan jeda dulu sejenak, kami masih akan kembali setelah ini. Saya dan Nada akan mengumumkan siapa saja dari Anda Tribuners yang menang dalam giveaway hari ini. Sikapi uang dengan bijak. Harta dan penghasilan kita hari ini bukanlah jaminan untuk kesejahteraan di masa tua. Pengelolaan yang cerdas adalah kunci keberhasilan keuangan kita. Pastikan selalu menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan, sehingga kita dan keluarga dapat hidup sejahtera. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Bijak itu ya bagaimana Halo menagihnya Tribuners, kembali itu. lagi bersama kita berdua, Artinya masih kan dengan tema kalau yang sama, yaitu menekan investasi emas dan Cerdas menyiasati pembiayaan di masa pandemi. Ya. Tadi perbincangannya sudah kita hadirkan ya. Nah, sudah ada tips kenapa sih harus berinvestasi emas dan bagaimana mengatur pembiayaan ketika saat ini katanya keuangan serba sulit. Ini di segmen terakhir kita akan membagikan giveaway. Silakan Giveaway. Dada. Siapa yang beruntung hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan undi ya. Ya, Untuk yang menang hari ini, yang pertama, yang Kita- pertama bagaimana? Apakah akan ada Bagaimana? lucky draw? oh langsung. Berarti ini kita sudah ada 10 pemenang giveaway Kak ya. Ada 10 yang beruntung, Ya, nanti ada kita akan 10 yang undi. beruntung. Ada banyak yang hari ini sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir loh Nada. Mudah-mudahan yang menyaksikan bisa mendapatkan informasi tadi terkait dengan investasi dan pembiayaan. Tapi gimana sih kira-kira kalau ibu-ibu, walaupun logam mulia katanya lebih oke dari segi investasi, pilih logam mulia atau perhiasan Nada? Kalau bisa dua-duanya ya. Top Bisa banget. Boleh. Ini baru ibu-ibu yang jago mengatur investasi dan keuangan kayak gitu Ya, ya. tapi yang penting kita yang penting dulu, baru yang setelah yang lainnya itu menyusul. Jadi yang penting kita nabung dulu. Kalau misalnya nabung kita sudah ada tabungannya nih, bolehlah sedikit-sedikit kita buat yang lainnya. Ini gitu. baru ibu rumah tangga yang cerdas mengatur keuangan tuh begini. Gimana? Lucky draw, apakah kita sudah siap? Tapi sebelumnya kita mau mengingatkan juga kalau seri Tripodcast BIK Berbincang Inklusi Keuangan ini akan hadir 2 kali loh di minggu depan. Ya, minggu depan 2 kali ada di hari Selasa Dan hari juga Kamis. Yang hari Selasa ini juga spesial karena nanti akan bicara soal kredit melawan rentenir. Narasumbernya ada Bapak Wali Kota nanti yang juga akan bergabung di Tripodcast. Anda bisa daftar dan bisa saksikan karena nanti juga akan ada giveaway di sana. Oke? Kita sudah mau mulai? 5, 4, 3. 2, 1. Dan pemenangnya Dan
Ada loh. Nah, jadi nih yang pertama ada Nur Hayayas. Ya, bener ya. Oh, Yang ada pertama Nur Hayayas. Ya, yang kedua ada kedua. rob.by.maulana. Yang ketiga ada Mayang Rosana. Yang keempat ada @yusufja. Yang kelima ada Along Sari. Kemudian ada yang keenam always with me, always with you. Wow. Panjang banget username-nya ya. Lalu yang ketujuh ada @ahmadaryanto001. Iya, dan kemudian ada Rio_RDHAN. Lalu ada @Rio Pratama dan juga Tito Ramadhani. Yeay, Yeay, congratulations. Selamat untuk Anda yang beruntung. Tribuners bisa nanti akan dihubungi melalui DM untuk dicari siapa, bukan dicari lagi ya, tapi untuk diberi informasi kemana untuk mengambil hadiahnya. hadiahnya. Betul. Jadi seru banget ya, setiap live itu pasti ada giveaway-nya Kak ya. Benar, akan ada giveaway-nya. Nah, sekarang sudah waktunya sepertinya saya dan Nada untuk pamit undur diri hari ini. Terima kasih loh Nada hari ini sudah hadir jadi Sama-sama, co-host Kak. di tengah-tengah kesibukannya luar biasa. Iya. Bahkan tadi sempat ketahan demo juga ya. Iya, sebut ketahan demo kan. Akhirnya masih bisa motong jalan, jadi bisa cepet ke sini. Jago. Terima kasih Nada, sehat selalu, Amin, bahagia selalu dengan amin. keluarga. Mudah-mudahan usahanya juga lancar ya. Amin. Doa sebaliknya buat Kak Dea. Amin. Nah, Tribuners, ini waktunya kami untuk pamit undur diri. Saya Dea Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama 60 menit terakhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti Instagram @tribunpontianak dan juga @kalbar_spektakuler karena di sana akan ada informasi terkait dengan lomba, giveaway, juga termasuk tema-tema menarik di dalam Triponcast edisi Berbincang Inklusi Keuangan atau BIK. Selamat sore, sampai jumpa. Hai, aku Ahmad Gunawan. Di vlog kali ini aku akan mengajak kamu ke mode waspada. Waspada pinjaman online ilegal. Ada banyak sekali yang menjadi korban dari fintech pinjol ilegal. Ada yang diteror, diintimidasi, hingga dilecehkan. Padahal sumber masalahnya hanya satu, kurangnya ketelitian dalam melakukan pinjaman online. Jika kamu ingin melakukan pinjaman online, kamu harus baca dengan seksama syarat dan ketentuan yang berlaku, serta telusuri apakah perusahaan fintech pinjol tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. Berdasarkan data per tanggal 13 Agustus 2019, ada 127 fintech pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Datanya bisa kamu lihat di ojk.go.id. Pastikan fintech pinjol yang kamu pilih ada di daftar tersebut. Jangan hanya karena persyaratannya mudah lalu kamu mudah tergiur. Ingat, yang mudah belum tentu aman. Lalu bagaimana jika kamu sudah menjadi korban? Kumpulkan semua bukti teror, ancaman, intimidasi, atau pelecehan dan segera laporkan ke polisi karena ini sudah dianggap sebagai tindakan kriminal. Ayo lebih bijak dalam memilih pinjaman online dan hindari pinjol ilegal. Aku Ahmad Gunawan, sampai jumpa. Kali ini aku akan ngegibah tentang waspada pinjaman online ilegal karena dapat berdampak buruk bagi kita. Yang pertama, bunga bisa melebar. Elah, kemarin minjem duit gua 100.000, sekarang balikin 4 juta. Ih, wow. Yang kedua, kalian bisa diteror. Woi, bayar woi utang lu woi. Ada tips-tips nih buat kalian agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, Allah mau pinjam duit gak sama gue? Bunganya ringan loh. Bisa dicicil juga 8-12 hari. Ih, wow. Yang kedua, lo mau pinjam duit gak sama gue? Lu udah terdaftar di OJK belum? Udah dong. Ya udah, sekarang gue pinjam 80 juta. Yang ketiga, jika kalian sudah terlanjur meminjam, laporkanlah ke pihak yang berwajib. Woi, bayar utang lo. Kalau enggak gue baku hantam nih. Halo? Ke polisi? Ada apa, Beb? Mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Sikapi uang dengan bijak. Harta dan penghasilan kita hari ini bukanlah jaminan untuk kesejahteraan di masa tua. Pengelolaan yang cerdas adalah kunci keberhasilan keuangan kita. Pastikan selalu menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan, sehingga kita dan keluarga dapat hidup sejahtera. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya.